Udah selesai. Khususnya belajar tentang pengolahan kacang-kacangan. Jadi sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kalian tahu dulu pembelajaran kita hari ini apa tujuannya. Jadi ada tujuannya. Yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan karakteristik bahan bakunya untuk produksi. Bahan bakunya sudah ibu bawa. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menceritakan prinsip dasar pengolahan produk kacang-kacangan. Jadi kalian harus tahu prinsipnya. Jadi kalau prinsip itu yang tidak boleh atau tidak. Kalau di Indonesia itu yang terkenal itu kacang kedelai, kacang hijau, merah, kemudian kacang putih, kemudian kacang hitam, hijau, gitu kan, kacang tanah. Yang kalau disebutkan alif itu termasuk juga, dia tidak termasuk legum. Jadi dia kacang-kacangan juga yang tidak banyak dapat di Indonesia, kayak almond, kemudian walnut, itu jarang ada di Indonesia. Mungkin karena tropisnya, mungkin syarat tumbuhnya tidak layak di Indonesia. Kemudian kacang-kacangan itu kita manfaatkan sebagai sumber protein. Kemudian ini termasuk kacang-kacang termasuk barang impor. Tahu kan kalau impor apa? tabu, Jadi masuk apa keluar? keluar, Hah? Impor. Luar. Impor. Hah? Masuk. Keluar. Masuk. Impor. Apa barang yang masuk? Hah? Impor keluar, ekspor masuk. In. Bahasa Inggrisnya in artinya masuk, masuk. kalau ekspor, Ekspor keluar. Jadi kalau impor itu barang yang masuk dari luar negeri ke Indonesia. Jadi kalian bisa. Jadi kacang-kacangan itu ada mutunya ya. Mutunya yang pertama itu kadar airnya. Jadi jumlah kandungan air di dalam kacang-kacangan itu pengaruh dengan daya simpan dari kacang-kacangan itu sendiri. Semakin tinggi kadar air dalam kacangan itu, otomatis daya simpannya semakin rendah, rendah atau berkurang. Jadi cara penyimpanan itu mempengaruhi juga kadar airnya. Kemudian yang kedua, biji belah atau itu biasanya dia bisa terbelah. Nah itu pengaruh. Jadi ibu bersihkan gitu kan. Jadi sudah ibu pilah. Jadi yang ada warnanya tadi ibu bersihkan tuh ada warnanya hijau, ada warnanya coklat. Nah, itu kan berbeda dengan yang standar atau yang umumnya gitu. Itu harus dihilangkan karena nanti mengganggu proses. Kemudian yang kelima itu ada kotoran. Jadi benda asing seperti pasir, tanah, kemudian potongan-potongan batang daun atau batang-batang. Kalau biasanya di tempe itu ada dulu lihat itu. Kadang ada batang-batang misalnya lidi gitu kan. Nah, itu sebenarnya mempengaruhi. Itu harusnya menggunakan atau memakai kedelai itu bisa mengurangi itu tadi, lemak dan jenuh tadi. Kemudian yang ketiga, manfaat lain itu menjaga tubuh dari sel-sel kanker. Itu manfaat kacang kedelai. Yang keempat, mengurangi rasa sakit. Kalau bagi wanita yang ketika lagi haid itu bagus ketika minum kacang kedelai itu mengurangi rasa nyeri dalam perut. Kemudian yang kelima itu dapat meningkatkan persentase penyerapan kalsium dalam tubuh. Pernah lihat orang yang kekurangan kalsium kan? Nah biasanya kebetulan murid ibu di sana ada yang kekurangan kalsium. Jadi itu kayak badan ketika kamu bisa diserap sama tubuh dengan baik, bisa juga dengan konsumsi kacang kedelai. Kemudian yang keenam itu bermanfaat buat yang menopause untuk perempuan. Itu mengurangi rasa tidak nyaman. Kemudian yang ketujuh itu untuk penderita diabetes atau ginjal, karena kedelai itu mengandung serat, itu dapat mengatur kadar gula dalam darah sehingga bisa mengurangi rasa sakit kalau ada yang punya sakit ginjal. Kemudian
yang bermanfaat untuk mengurangi rasa lapar. Kalau orang yang kulit mau diet, bagus juga mengkonsumsi banyak kedelai. Makanya rusak. Otomatis kalian harus hati-hati terjadi terkontaminasi. Makanya kalau sebenarnya APHP itu harus mempunyai lab sendiri yang tempatnya itu harus kalau kita itu ada belajar tentang sterilisasi gitu kan, jadi tempatnya harus steril, kemudian jauh dari hal-hal yang kotor-kotor tadi, karena kan kita tadi yang tanah dan apa itu kan masalahnya produk kita ini setelah itu langsung dikonsumsi. Kalau terkontaminasi itu biasanya kalau ibu dulu pernah, kemudian karena kalau yang mentah itu mudah terkontaminasi tadi mikroorganisme. Kenapa mudah terkontaminasi mikroorganisme? Kenapa mudah terkontaminasi mikroorganisme? Karena banyak mengandung kadar air. Air itu merupakan media paling bagus buat bakteri atau mikroorganisme. Cuci beras. Kulit-kulitnya itu. Ingin kan Mbak? Ya itu membahas agak sulit menghilangkan kulitnya. Sudah berapa kali bercuci? Astagfirullahaladzim. Jatuh kan selesai.
Belum itu. Iya, aku bilangnya. Lebar lah. Bagus lebar kan? Benerin kan? Itu takutnya yang tebal itu yang itu yang sudah direbus. Ini nanti masih direbus ya, baru boleh. Ini enggak kuat. Jantungnya kebesaran. Pancim ya kekecilan. Orang isi Rubit aja. Udah. Sudah. Antik bilang sudah. kurang itu, Sekarang itu kayak kami lah, tercentol. Dibesarin aja kali itu anunya. Karena tidak ada busanya sudah. Dia harus diaduk kan bu, biar rambut dia. Bagus yang ini lah. Nggak ada lagi busanya. Usahanya sendiri dia. Dia sebenarnya ada dua didiamkan. Hah? Oh sudah cuci. Sudah mulai berbusa.
didapat cari. Yang pertama praktis, kedua murah, dan ketiga mudah didapatkan. Kemasan, kurangan, menggunakan gelas plastik. Pertama, tidak tahan panas. Kesimpulan dari kalian pelajari ini hari ini apa? Membuat susu kedelai. Pengolahan pada kelola kacang kedelai Menjadi susu. Iyalah susu. Susu kedelai. Kemudian mengetahui karakteristik pada kacang kedelai. Ya. Yang kedua mengetahui bahan baku kacang kedelai untuk produksi. Iya, apa tadi? Kamu tadi bilang apa tadi sih? Iya. Iya. Jadi prinsip itu sesuatu yang berubah. Jadi itu tidak bisa diloncati atau dihilangkan. Jadi begitu ya. Kemudian terakhir kita uji organoleptik. Saya harap perwakilan satu kelompok satu untuk uji organoleptik.